wajib pajak dan memiliki NPWP untuk melakukan aktivasi akun pada Cortex DJP. Pertama, kunjungi cortexdjp.pajak.go.id. Pilih aktivasi, centang sudah terdaftar, pilih status penanggung wajib pajak dan proksi warisan tidak terbagi. Jika tidak keduanya, abaikan centang dan lanjutkan mengisi NPWP. Klik tombol cari, pastikan nama wajib pajak yang muncul telah sesuai dengan identitas kawan pajak. Isikan email dan nomor handphone yang terdaftar. Lakukan verifikasi identitas, ambil foto Anda dan klik validasi foto. Centang pernyataan wajib pajak. Klik simpan, pastikan notifikasi berhasil telah muncul. Periksa email kawan pajak dan lakukan login dengan password yang tertera pada dokumen di email Anda. Kami sarankan untuk segera melakukan penggantian password agar memudahkan proses pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Demikian panduan Cortex DJP untuk aktivasi akun Cortex DJP. Sampai jumpa di panduan Cortex lainnya. Jika Anda memerlukan bantuan, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Pajak kuat, APBN sehat. Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Kali ini kita akan membahas tutorial pembuatan SPT masa PPh pasal 21. Saat ini, Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas tutorial yang disampaikan dalam menu Cortex berbahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai perkembangan ketentuan perpajakan dan proses pengembangan sistem. Langkah pertama, wajib pajak masuk ke aplikasi Cortex menggunakan username serta memasukkan kata sandi atau password. Setelah masuk ke aplikasi, klik pada Return Sheet dan klik tombol Create Return Sheet. Pada kolom text type, pilih Withholding Income Tax Article 21. Selanjutnya pada kolom Return Sheet Type, pilih Withholding Income Tax Return Article 21. Pada kolom Tax Period, pilih bulan sesuai periode yang ditentukan. Langkah berikutnya, pada kolom Return Sheet Model, pilih Normal, lalu klik Save atau Simpan pada tampilan awal Return Sheet. Pengguna bisa memeriksa ulang pembuatan SPT masa PPh pasal 21 dengan mengklik logo mata di sebelah kiri tabel Return Sheet. Selanjutnya, gulir ke bawah untuk melihat data yang disajikan. Setelah pembuatan SPT masa PPh pasal 21 selesai, dilanjutkan dengan pembayaran. Caranya, gulir ke bawah pada halaman Return Sheet dan klik tombol Pay and Submit. Billing code atau kode pembayaran akan muncul sesuai nama wajib pajak. Jika Anda masih memerlukan bantuan, kunjungi pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Subscribe YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lainnya. Pajak kuat, APBN sehat.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu dan selamat bergabung dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar sosialisasi pajak pegawai rumah sakit dengan tema kewajiban yang terukur, kepatuhan yang terang, menjelajahi PPh 21 secara mendalam. Solawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat. Semoga senantiasa dalam limpahan dan nikmat karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan langsung saja memasuki pada sesi webinar. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan hari ini merupakan sesi kedua pada kegiatan webinar sosialisasi pajak pegawai rumah sakit, yang dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita moderator, seorang pranata keuangan APBN. Beliau menempuh pendidikan akuntansi, lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN. Beliau juga merupakan salah satu tim champion Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan dan saat ini menjabat sebagai Asisten Manajer Akuntansi Keuangan dan Manajemen di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Baik, untuk itu kepada yang kami hormati, Ibu Catarina Nurdiani Rahayu, AMDAK, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Dr. Fitra Herdiana. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Ari Wibowo SPKB, serta Bapak Ibu yang sudah bergabung baik di Zoom meeting maupun di kanal YouTube RSAPS. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katarina Nurdiani yang akan membantu Bapak Ibu semua sebagai moderator dalam memandu jalannya acara pada siang hari ini hingga selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen RSAS untuk meningkatkan pemahaman pegawai, khususnya dalam kewajiban perpajakan, khususnya dalam pajak penghasilan pasal 21. Seiring dengan diberlakukannya ketentuan TER atau tarif efektif rata-rata, serta pengaturan khusus bagi tenaga ahli, tentunya diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pegawai agar pelaksanaan pemotongan pajak nantinya dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, maka diadakan kegiatan sosialisasi pada siang hari ini dengan mengusung tema kewajiban yang terukur, kepatuhan yang terang, menjelajah PPh 21 secara mendalam. Melalui tema hari ini, diharapkan Bapak Ibu nantinya akan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dasar hukum, mekanisme perhitungan, serta tata cara penerapan PPh 21. Baiklah hadirin sekalian, karena ini merupakan sesi kedua, saya ingin menyambut kembali pembicara kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Ari Wibowo. Bapak Ari, apakah sudah bergabung? Ya, sudah Bu Catarina. Ya, saya izin membacakan kembali CV-nya ya Pak. Jadi Baik. Bapak Ari Wibowo merupakan lulusan dari D3 Manajemen Informatika Universitas Pajajaran tahun 2007. Dilanjutkan dengan mengambil D4 Administrasi Bisnis di Politeknik STI Alan tahun 2024. Lewat pekerjaannya, beliau pernah bekerja sebagai teknisi backbone di PT Indosat, dilanjutkan sebagai staf IT di PT OCBC, dan resmi bergabung dengan RSHS sejak tahun 2011 sebagai ASN hingga saat ini. Tentunya pengalaman beliau setelah 14 tahun bekerja menjadikan beliau sangat ahli di bidangnya, khususnya di penggajian pegawai, terlebih khusus lagi di kewajiban perpajakan. Bagaimana Pak Ari, sudah siap? Ya. Siap, terima kasih Bu Katarina. Baik, kepada Bapak Ari Wibowo kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Katarina sebagai moderator di sesi kedua hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu pegawai di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Maaf. Ya, terdengar, Pak. Oke, baik. Eh, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan terkait dengan bagaimana sih perhitungan pajak di LSIS ini dan juga tambahan terkait dengan bagaimana untuk mengaktifasi dan melakukan pembuatan sertifikat digital di aplikasi Cortex. Karena sebagaimana yang kita ketahui, berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 7 Tahun 2025, itu mewajibkan seluruh ASN, terutama dan bagi juga seluruh pegawai di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini, untuk segera melakukan aktivasi dan aktivasi Cortex dan juga eh, pembuatan sertifikat digital atau kode otorisasinya. Kita mulai saja langsung terkait dengan perhitungan pajak yang ada di RSAS. Izin saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat, Pak. Baik, ini kita tahu bahwa pajak penghasilan ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 terkait dengan pajak penghasilan. Kita tahu bahwa pajak penghasilan ini pajak ini merupakan salah satu dalam komponen penerimaan negara. Penerimaan negara ini nanti akan dipergunakan, penerimaan pajak ini nanti akan dipergunakan oleh negara untuk menjalankan segala program-program pemerintah. Dari pajak ini juga kita bisa merasakan perbaikan jalan, kemudian pembangunan sarana prasarana umum, dan juga salah satunya adalah untuk penggajian kita sebagai ASN. Dari pajak penghasilan ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Memang sudah ada beberapa perubahan undang-undang ini di beberapa pasalnya. Di tahun 2023 itu keluarlah tarif peraturan pemerintah nomor 58. Itu terkait dengan tarif pemotongan pajak pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Dari peraturan pemerintah ini ada turunan dari peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan. Kemudian keluar juga peraturan Dirjen Pajak tahun 2025 terkait dengan ketentuan pelaporan pajak yang telah dipungut pada pegawai dalam rangka pelaksanaan sistem inti perpajakan. Sebagaimana kita ketahui di PP 58 itu mengatur tentang bagaimana tata cara eh, pemotongan pajak penghasilan kepada pegawai. Di PP ini ditetapkan bahwa pemotongan tarif pajak pada pegawai itu menggunakan tarif efektif rata-rata. Tarif efektif rata-rata ini dipergunakan dalam menghitung pajak untuk periode Januari hingga November. Jadi dari Januari hingga November itu menggunakan TER. Kemudian pada saat periode Desember itu kembali dihitung ulang seluruh penghasilan yang telah diterima selama 1 tahun tersebut dan digunakanlah tarif progresif pasal 17 seperti itu. Itu untuk bagi pegawai tetap. Sedangkan bagi tenaga ahli di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini untuk pemberian jasa medis pada dokter yang telah dibayarkan itu menggunakan skema norma tenaga ahli yang dipergunakan adalah 50% dari pajak penghasilannya. Namun tidak dari bruto yang dibayarkan karena ada nota dinas dari Dirjen Pajak nomor 127 tahun 2019 tentang penegasan pengenaan PPh pasal 21 bagi rumah sakit pemerintah yang menerapkan pola remunerasi seperti itu. Di nota dinas 127 ini ditegaskan bahwa pembayaran
jasa medis dokter itu ada gross up terlebih dahulu sebelum ditetapkan menggunakan normal. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan ada contohnya supaya Bapak dan Ibu lebih mudah dalam memahaminya. Nah, kita tahu berdasarkan PP 58 itu pemungutan pajak menggunakan tarif TER. Tarif TER itu apa? Tarif TER itu adalah tarif efektif rata-rata. Tarif efektif rata-rata itu sudah ditetapkan. Jadi, pemerintah telah menetapkan besaran tarif pajak yang dipungut setiap bulannya kepada pegawai. Dalam tarif TER ini dibagi menjadi tiga kategori. Kategori A, B, dan C dengan masing-masing rentang penghasilan dan eh, persentase pajak terhadap penghasilan tersebut. Nah, kategori ini dari mana? Kategori A, B, C ini berdasarkan dari status perpajakan masing-masing wajib pajak. Nah, untuk kategori A itu bagi wajib pajak yang status perpajakannya adalah tidak kawin dan tanpa tanggungan, tidak kawin dan satu tanggungan, dan kawin tanpa tanggungan. Tidak kawin di sini berarti tidak kawin dan satu tanggungan ini berarti misalkan bapak dan ibu itu misalkan pernah menikah, sudah punya anak, kemudian berpisah atau janda atau duda, tapi sudah punya anak, itu tidak kawin satu tanggungan. Kemudian kategori B yaitu tidak kawin dan dua tanggungan, tidak kawin dan tiga tanggungan, kawin dan satu tanggungan, ataupun kawin dan dua tanggungan. Sedangkan kategori C adalah kawin dengan tiga tanggungan. Seperti itu. Nah, untuk suami istri yang bekerja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 terkait dengan pajak penghasilan, yang berhak menanggung dalam status perpajakan itu hanyalah suami. Jadi, apabila istri bekerja dan suami bekerja, maka status perpajakan dari istri tersebut adalah tidak kawin. Seperti itu. Tapi tenang saja, karena kita ASN itu kan seperti biasanya ada tunjangan suami atau tunjangan anak. Walaupun status perpajakannya tidak kawin atau tanpa tanggungan, itu dalam sistem penggajian atau pemberian tunjangan suami atau dan suami istri atau anaknya itu tetap berhak mendapatkan. Jadi tidak mempengaruhi KP4 dari pegawai tersebut. Kan? Seperti itu. Kemudian bagi suami istri, misal misalkan suaminya tidak bekerja, tapi istrinya bekerja. Secara aturan perpajakan, yang berhak menanggung atau sudah disebutkan bahwa yang berhak menanggung itu hanyalah suami. Tapi pada saat suami tidak bekerja, sedangkan istri masih bekerja, itu istri bisa menjadi menanggung suami dan anak-anaknya dengan catatan. Pertama, harus ada surat keterangan minimal dari pemerintah kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak berpenghasilan. Jadi itu suaminya tidak berpenghasilan, maka istrinya nanti akan menjadi dianggap sebagai kepala keluarga di status perpajakannya. Seperti itu. Nah, apa sih yang disebut dengan penghasilan pegawai? Penghasilan pegawai itu adalah segala sesuatu hal yang diterima oleh pegawai. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini, pegawai itu kan menerima pertama adalah gaji, yang kedua adalah remunerasi, dan juga ada beberapa honorarium-honorarium lainnya. Nah, gaji ini termasuk di dalamnya jika Bapak dan Ibu itu mendapatkan kekurangan gaji, misalkan untuk ASN nih, terkadang kita suka ada mendapat rapelan kenaikan fungsional, rapelan kenaikan golongan, termasuk juga di dalamnya misalkan mendapatkan gaji 13 maupun THR. Nah, itu masuk dalam gaji. Kemudian remunerasi pun itu sama, termasuk dalam komponen penghasilan. Di dalamnya termasuk jasa medis dokter, masih 13 dan juga THR. Kemudian honorarium. Honorarium itu bisa misalkan ada yang menjadi narasumber atau misalkan menjadi suatu tim yang memang mendapatkan honor atau misalnya honorarium pengelola keuangan. Nah, itu masuk dalam penghasilan. Jadi, dalam hitung pajak itu nanti akan menggabungkan seluruhnya, gaji, remunerasi, dan honorarium. Akan dihitung penghasilan per bulannya berapa, kemudian nanti
Kita akan lihat dari tabel TER tadi masuk dalam kategori mana, tentang penghasilan berapa, berapakah pajak yang harus dibayarkan. Baik, kita lihat dari contoh penghasilan seseorang. Misalkan di bulan Januari ini, total penghasilan per bulannya itu berapa? Oh, penghasilan per bulannya itu adalah 11 juta. Di, di mana status perpajakannya, misalkan yang bersangkutan sudah menikah. Berarti karena sudah menikah dan belum punya tanggungan anak, maka status perpajakannya masuk dalam kategori A. Kategori A dengan penghasilan 11 juta, itu kita lihat di tabel TER. Nah, kita lihat di tabel TER ini, status kategori A dengan penghasilan 11 juta sekian, itu ada di rentang pajaknya di 4%. Maka secara perhitungan, nanti dari 11 juta ini dikalikan 4%. Berapa pajaknya? Oh, berarti pajak per bulannya adalah sekitar 469. Seperti itu. Itu dihitung setiap bulan. Termasuk juga pada saat pembayaran THR ataupun gaji ke-13. Itu misalkan di bulan Maret ada pembayaran THR. Maka dihitung nih total penghasilan bulanannya berapa ditambah dengan tunjangan hari rayanya berapa. Misalkan mendapat total penghasilan itu 23 juta. 23 juta ini nanti kita lihat kembali ke tabel TER. Berapa sih pajaknya yang harus dibayarkan dengan penghasilan 23 juta? Oh, ternyata kena pajak 9%. Berarti 9% dari 23 juta adalah sekitar 22 jutaan. Itu diberlakukan, perhitungan ini berlaku dari bulan Januari hingga November. Kemudian bagaimana di bulan Desember? Di bulan Desember itu kita akan menghitung ulang secara keseluruhan penghasilan selama 1 tahun. Di sini kita bisa dilihat dari paparan bahwa dengan penghasilan yang diterima seorang pegawai dalam 1 tahun itu hingga penghasilan bulan Desember itu berapa penghasilannya? Misalkan penghasilan totalnya adalah 165 juta. Nah, 165 juta ini nanti kita kurangi biaya-biaya pengurang. Biaya pengurang itu apa saja? Di antaranya adalah biaya JHT, jaminan hari tua, dan juga biaya jabatan. Biaya jaminan hari tua ini bagi ASN itu dilihat berdasarkan tunjangan anak dan tunjangan istri. Bagi ASN itu kan sudah ada pemotongan 10% dari gajinya. Nah, itu untuk JHT ini nominalnya adalah 4,75% dari gaji, tunjangan anak atau suami, dan eh, tunjangan suami atau istri dan tunjangan anaknya. Itu dihitung berapa. Kemudian untuk biaya jabatan ini dia 5% dari total penghasilan, tapi maksimal di 6 juta. Seperti itu. Nah, untuk bagi pegawai P3K itu tidak ada jaminan hari tua, maka mungkin untuk P3K tidak ada biaya pengurang JHT-nya. Setelah kita mendapatkan total pengurangnya, maka penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut nanti akan dikurangi dengan total pengurang, kemudian juga akan dikurangi dengan PTKP-nya. PTKP seorang pegawai yang menikah tanpa tanggungan itu adalah 58.500.000 rupiah. Nah, dari 165 juta ini dikurangi PTKP, dikurangi biaya pengurang, itu didapatkanlah hasil penghasilan kena pajak. Ini contohnya penghasilan kena pajaknya di 98 juta. Nah, 98 juta ini barulah dihitung ulang berdasarkan tarif progresif. Nah, dari 98 juta ini karena 98 juta penghasilan kena pajak pegawai tersebut, maka penghasilan sampai dengan 60 juta itu kena pajak 5%. Nah, sisanya berarti sekitar 30 juta sekian itu kena pajak 15%. Setelah kita hitung, maka total pajaknya berapa? Total pajaknya ternyata dalam 1 tahun itu adalah 8.700.000. Nah, kita lihat kembali berapa sih pajak yang telah dibayarkan dari bulan Januari hingga November. Ternyata pegawai tersebut telah membayar pajak sebesar 8.400.000. Maka pajak di bulan Desember adalah selisihnya antara total pajak dan kredit pajak yang telah dibayarkan. Nah, dengan dengan pola perhitungan TER ini, memang ada pegawai itu bisa mendapatkan
di akhir tahun bisa ada yang pajaknya meningkat dari bulan-bulan sebelumnya ataupun juga dia dia bisa turun pajaknya. Seperti kalau kita lihat di contoh ini, pajaknya turun nih di bulan Desember seperti itu. Tapi ada juga pegawai yang memang ternyata mungkin dari Januari sampai dengan November ini pajaknya telah dipotong berlebih. Maka mungkin di Desember ini itu tidak dikenakan pajak seperti itu. Pajak penghasilan ini nanti di bulan Desember ini itu akan mengakumulasi total seluruh penghasilan selama 1 tahun. Bagi ASN kan terkadang suka apa namanya mendapatkan rapelan nih, misalkan ada pegawai yang di bulan berapa, misalkan di bulan Maret atau di bulan tertentu, pegawai tersebut mendapatkan rapelan kenaikan fungsional atau rapelan kenaikan gaji. Biasanya rapelan kenaikan gaji itu belum terhitung pada masa pajak bulan yang bersangkutan. Ya, terus yang kedua, karena gaji ASN itu diusulkan melalui aplikasi penggajian GPP yang dari Kementerian Keuangan, aplikasi gaji itu tidak menghitung dengan penghasilan remunerasi yang dibayarkan oleh rumah sakit. Jadi, biasanya walaupun setelah dipotong pajak, tapi nominalnya tidak besar. Tapi itu tetap dihitung sebagai penghasilan selama 1 tahun. Maka dari itu bisa jadi pada bulan Desember ini pegawai yang bersangkutan pajaknya meningkat lebih dari bulan-bulan biasanya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan penghasilan dari seorang dokter? Dahulu untuk sebelum keluarnya peraturan pemerintah nomor 58 ini terkait dengan pajak TER, penghasilan dokter itu walaupun menggunakan norma dalam perhitungan pajaknya itu mengakumulasi setiap bulannya itu mengakumulasi misalkan Januari 11 juta, 19 juta, kemudian Februari mendapatkan 25 juta. Pada saat menghitung pajak di bulan Februari itu akan memperhitungkan penghasilan yang diterima di bulan Januari. Nah, dengan keluarnya PP 58 tahun 2023 ini, pola itu berubah. Jadi, perhitungan pajak bagi tenaga ahli itu tidak memperhitungkan penerimaan yang diterima bulan sebelumnya. Jadi, per bulan putus. Misalkan di bulan Januari penghasilannya 19 juta. Setelah dikenakan menggunakan norma, dasar pemotongan pajaknya itu misalkan 11 juta. 11 juta itu karena masih di bawah 60 juta, maka kena pajak 5%. Nanti di bulan Februari atau misalkan di bulan tertentu penghasilannya mencapai 60 juta, maka 60 juta berarti kena 5%. Atau misalnya lebih dari 60 juta, maka 60 juta kena 5%, sisanya kena 15%. Seperti itu. Tidak mengakumulasi dengan bulan-bulan sebelumnya. Seperti itu. Nah, berdasarkan nota dinas 127 dari Dirjen Pajak ini, eh, misalkan jasa dokter yang dibayarkan 19 juta. Umumnya, kalau berdasarkan dengan menggunakan norma, dasar perhitungan pajaknya itu adalah 50% dari jasa dokternya atau brutonya. Tapi berdasarkan nota dinas tersebut menganggap bahwa jasa yang dibayarkan dokter itu masih 80%, maka perlu dicari 100%-nya sebelum dikenakan norma 50%. Maka dari 19 juta ini akan dihitung berapa sih 100%-nya. Rumusnya bagaimana? Jadi 19 juta ini dibagi dengan 80%. Baru nanti untuk dasar pengenaan pajaknya dikalikan 50%. Seperti itu. Maka kita terlihat kan dari contoh tabel ini bahwa kalau menggunakan norma 50%, seharusnya dari 19 juta ini dasar pemotongan pajaknya itu sebesar 9.500.000. Tapi karena adanya gross up, maka dasar perhitungan pajaknya DPP-nya itu bukan 9.500.000 tapi menjadi 11.875.000. Nah, ini adalah tarif perhitungan untuk jasa medis dokter dari Januari hingga Desember. Seperti ini, kemudian nanti pada saat dokter tersebut akan melaporkan pajaknya, itu akan dihitung ulang menggunakan tarif progresif. Jadi total penghasilan setahun, dasar dasar
DPP-nya berapa, kemudian nanti tarif progresifnya dihitung. Nah, jika kita melihat dari tabel ini, kita terlihat bahwa dari penghasilan yang diterima selama setahun misalkan 426 juta, pajaknya seharusnya itu 35 juta. Tapi karena adanya eh, tata cara pemotongan pajak dokter yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya tahun sebelumnya itu nihil, sekarang pasti di akhir tahun nanti pasti ada kekurangan bayar. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Nah, kita juga di sini untuk bagi para dokter, kita sudah coba membuat simulasi dalam bentuk Excel yang bisa dipergunakan untuk para dokter untuk bagaimana menghitung pajaknya. Ini saya share screen contoh Excelnya. Nah, di sini kita sudah siapkan nih untuk membantu Bapak dan Ibu dokter, mungkin bisa dipergunakan di tahun 2026. Misalkan dok- pegawai tersebut mendapatkan gaji berapa tiap bulannya, atau misalkan mendapatkan juga remunerasi berapa per bulannya, itu tinggal diinput saja brutonya dan PPh-nya. Kemudian karena yang bersangkutan misalkan misalkan dokter itu kan bisa ada beberapa praktek di beberapa tempat nih. Kita juga sudah siapkan di beberapa sheet Excel tersebut, misalkan di sini untuk tempat praktek satu di RSAS, yang keduanya misalkan di rumah sakit A atau di rumah sakit B. Nah, di sini pun sama, Bapak dan Ibu cukup menginputkan bruto, kemudian pajak yang telah dipotongnya berapa. Nanti di sini sudah otomatis kita siapkan untuk menghitung secara otomatis total di gross up-nya berapa, kemudian dasar pengenaan pajaknya berapa, itu sudah kita siapkan. Nanti di rekapitulasi ini tinggal dihitung, tinggal Bapak dan Ibu tinggal memasukkan status perpajakannya apa nih, misalkan kawin atau tidak kawin, karena itu nanti akan berpengaruh di PTKP. Di sini akan terlihat, misalkan setelah gajinya berapa diinputkan, apakah ada selisih atau tidak. Misalkan kita contoh nih ya, misalkan 1 bulan saja dulu. Misalkan di bulan Januari sudah kena pajak 7 juta. Kemudian nanti kita hitung di bulan Januari itu misalkan di rumah sakit. Kan di rumah sakit ini terkadang kita ada pembayarannya yang misalkan dibayarkan tanggal 15 atau misalkan untuk para dokter spesialis yang melayani eksekutif dibayarkan H+1 misalkan. Nah, itu kita sudah siapkan sesuai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Jadi nanti tinggal diinputkan misalkan diterima di tanggal berapa, jumlahnya kotornya berapa, pajaknya berapa. Nah, itu bisa diinputkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, misalkan kita inputkan tanggal 1 dapat 19 juta. Nanti dia akan otomatis menghitung, oh pajaknya itu karena masih di bawah 54 itu berkurang. Misalkan ada masih belum nabung lah. Nanti juga dia bisa kalau misalkan ada selisih gitu, nanti akan terlihat berapa sih pajak yang harus dibayarkan dan berapa eh, total pajak yang telah dibayarkan. Jika ada selisih, nah mungkin selisih inilah yang seharusnya dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu dokter untuk pembayaran nanti di akhir tahun pada saat pelaporan. Nah, misalkan di sini ternyata ada selisih, misalkan nanti itu bisa, oh yaudah, nanti di setiap bulan nanti saya akan nabung berapa tabungannya itu bisa diinputkan di nabung pajak inilah seperti itu. Itu bisa diinputkan seperti itu supaya bisa terlihat. Itu untuk Excel ini mungkin nanti bisa dibagikan oleh panitia untuk dapat dipergunakan oleh pegawai baik itu dokter maupun pegawai yang lainnya. Mungkin itu untuk penjelasan terkait dengan tata cara perhitungan pajak di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, sekarang sesuai dengan surat edaran Menpan itu seluruh ASN terutama dan juga untuk seluruh pegawai di Hasan Sadikin itu untuk segera melakukan aktivasi aktivasi dan pembuatan kode otorisasi di aplikasi Cortex. Bagaimana tata caranya? Saya akan sampaikan sepintas terkait dengan tata cara melakukan aktivasi akun di aplikasi Cortex.
Bagaimana caranya? Yaitu pertama Bapak dan Ibu masuk ke halaman browser di cortex.djp.pajak.go.id. Aplikasi Cortex ini itu sudah mengambil data dari DJP online. Jadi, jika Bapak dan Ibu di tahun-tahun sebelumnya sudah melakukan pelaporan pajak melalui DJP online, itu datanya sudah masuk dalam aplikasi Cortex. Untuk masuk ke dalam aplikasi Cortex, kita cukup mengklik lupa kata sandi. Kita klik lupa kata sandi. Nanti Ibu dan Bapak akan diminta untuk mengisi ID pengguna. ID pengguna ini sudah bukan lagi nomor NPWP, tapi sudah menjadi NIK. Kemudian link untuk eh, konfirmasi terkait perubahan kata sandinya itu bisa melalui surat elektronik atau email dan juga nomor handphone. Nanti kalau misalnya kita mengklik surat elektronik, itu akan muncul tujuan konfirmasinya. Itu muncul masking email yang terdaftar di kantor pajak, di DJP online. Nah, tidak di semuanya ditampilkan karena termasuk dalam privasi pegawai, jadi itu harus diketik ulang di tujuan konfirmasinya, misalkan alamat email, ketik ulang alamat emailnya, atau misalkan nomor gawai, ketik ulang nomor teleponnya. Kemudian masukkan kode captcha-nya dan juga jangan lupa checklist pernyataannya. Kemudian diklik kirim. Setelah kita klik kirim, kita lihat, misalkan kita bisa ke email, apakah sudah ada email konfirmasi untuk perubahan kata sandi tersebut, ataupun WA, SMS untuk di handphone. Jika kita sudah terima email dari kantor pajak untuk perubahan kata sandi, kita klik perubahan kata sandinya. Kita klik link yang telah dikirimkan oleh kantor pajak. Setelah kita klik link tersebut, nanti kita akan diarahkan ke halaman untuk pengubahan password. Perubahan password ini kita isikan password barunya apa. Password baru itu diisi terdiri minimal 8 karakter, terdiri dari angka dan huruf, ada huruf besar dan juga ada simbol. Nah, setelah kita mengetikkan di new passwordnya, ketik ulang di confirm passwordnya. Kemudian pada saat kita merubah password ini juga kita diminta untuk membuat pasprase. Pasprase ini dipersilakan kepada Bapak dan Ibu ini sebagai kode otorisasi pasprase ini. Jadi nanti diketikkan dengan kriteria yang sama dengan pembuatan passwordnya. Ketikan pasprasenya, kemudian diketik ulang di confirm pasprasenya. Setelah selesai, input kode captcha-nya dan klik simpan. Setelah klik simpan, kita coba masuk ke dalam aplikasi Cortex. Kita masukkan ID pengguna adalah NIK Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kita masukkan kata sandinya sesuai dengan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian masukkan kode captcha-nya, kemudian klik login. Seperti itu. Nah, setelah kita berhasil masuk ke dalam aplikasi Cortex, inilah halaman terkait dengan aplikasi Cortex tersebut. Nah, di sini Bapak dan Ibu melakukan permohonan kode otorisasi. Caranya bagaimana? Bapak dan Ibu pilih menu portal saya, kemudian pilih menu permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Setelah dipilih menu tersebut, nanti muncullah halaman berikutnya, itu permintaan sertifikat digital. Data ini data yang ada di DJP online atau di kantor pajak, jadi data tidak bisa dirubah. Kemudian kita masukkan kode otorisasinya. Bagaimana cara mengisinya? Kita pilih di pilihan tersebut adalah ada pilihan kode otorisasi DJP, kemudian bisa juga menggunakan Private ID jika ada atau beberapa aplikasi lainnya. Untuk mempermudah, Bapak dan Ibu bisa memilih kode otorisasi DJP. Setelah kita memilih kode otorisasi DJP, nanti kita akan diminta untuk mengisi pasprase yang tadi telah kita buat. Ketikan pasprasenya, itu ada 2 kali pengisian, dan jangan lupa nanti di checklist surat pernyataannya, baru kemudian kirim. Setelah dikirim, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan bukti tanda terima. Nah, bukti tanda terima ini Bapak dan Ibu bisa download, seperti itu. Nah, setelah melakukan kode otorisasi, kita
akan melakukan validitas terkait status kepemilikan. Kita masuk ke menu portal saya kembali, kemudian pilih menu profil saya. Nanti di bawah profil saya, nanti ada menu tambahan. Di bawahnya muncul halaman berikutnya, menu tambahan, nomor identifikasi eksternal. Diklik nomor identifikasi eksternalnya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu pilih digital certificate. Setelah di digital certificate, nanti jika misalkan belum ada, klik refresh. Refresh, tanda refresh ini ada tombol refresh. Nah, nanti muncul datanya. Statusnya masih invalid. Bapak Ibu bisa menggeser di bagian bawahnya itu ada tanda kursor warna kuning itu geser ke sebelah kanan. Nanti di situ ada tombol periksa status. Bapak dan Ibu tinggal klik tombol periksa status. Nanti aplikasi Kotes akan memproses. Jika setelah berhasil dan sukses, Bapak dan Ibu klik tombol refresh. Nanti statusnya harusnya berubah menjadi valid. Seperti itu. Nah, di aplikasi Cortex ini juga untuk sebagai langkah pengamanan menyediakan fitur pengamanan dua langkah. Pengamanan dua langkah ini bisa menggunakan misalkan Bapak Ibu punya aplikasi eh, Auti seperti itu, nah itu bisa dipergunakan untuk pengamanan lebih lengkapnya supaya lebih aman seperti itu. Nah, mungkin untuk mempermudah kita lihat aplikasinya ya Bapak dan Ibu. Saya share screen untuk aplikasinya. Pertama kita masuk ke akun Cortex, Cortex djp.pajak.go.id. Nah, ini adalah halaman muka dari aplikasi Cortex. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita inputkan terkait dengan ID pengguna. ID pengguna ini merupakan NIK. Dan kita klik sekali kita sandinya. Dan juga kita inputkan kode captcha-nya. Dan kita klik login. Ini adalah halaman mukanya. Kemudian seperti yang tadi disampaikan, bagaimana permintaan kode otorisasinya? Kita klik portal saya, permintaan kode otorisasi. Nah, nanti di sini Bapak Ibu pilih jenis sertifikat digitalnya apa? Kode otorisasi, ada PVID, VIDA, Vinotek, dan signatur. Pilih kode otorisasi, kemudian klik pas prasenya, kemudian diulangi, kemudian jangan lupa klik pernyataannya, baru nanti klik simpan. Nanti setelah klik simpan, Bapak dan Ibu akan mendapatkan data bukti penerimaannya. Kemudian untuk mengaktifkannya bagaimana? Untuk memvalidasinya, kita klik profil saya. Nah, ini di sini nanti ada menu nomor identifikasi eksternal. Nah, di sini Bapak dan Ibu pilih digital certificate. Nah, kalau untuk yang saya ini sudah valid, bagi yang masih invalid, Bapak dan Ibu bisa digeser ke sebelah kanan. Nanti klik cek status atau menghasilkan, diklik. Nanti setelah eh, sukses berhasil, nanti klik refresh. Di refresh statusnya harusnya sudah valid. Nah, di Cortex ini juga ada data detail terkait dengan data perpajakan Bapak dan Ibu, termasuk di dalamnya ada data unit keluarga. Bagi suami istri yang tadi sudah disebutkan bahwa yang berhak menanggung itu adalah suami. Jadi istri itu sebaiknya itu menggabungkan NPWP-nya dengan suami. Karena jadi nanti yang melaporkan itu adalah suaminya. Jadi istri itu cukup
menerima bukti potong dari pemberi kerjanya, nanti berikan kepada suami untuk dilaporkan. Nanti eh, suami sebagai kepala keluarga itu bisa mengecek datanya sudah terinput atau belum. Kita cek di data unit keluarga. Data unit keluarga ini nanti akan terlihat istri dan juga anak-anaknya. Nanti kita juga lihat status statusnya ini adalah menjadi tanggungan atau yang kepala keluarganya siapa seperti itu. Jadi untuk istri nanti sebagai tanggungan dari suaminya sebagai kepala keluarga. Nanti pada saat menginputkan itu di sini ada harus diinputkan sesuai dengan NIK-nya. Karena aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan Disdukcapil. Bagaimana bagi pegawai yang data keluarganya ternyata masih kosong? Itu bisa diedit. Dieditnya di mana? Kita klik di informasi umum. Kita pilih informasi umum. Kemudian di sini ada tombol edit. Nah, ini kita bisa klik tombol edit. Di tombol edit ini nanti Bapak dan Ibu bisa melihat eh, unit pajak keluarga. Nah, di sini jika belum ada, misalkan istrinya belum atau anaknya belum ada, nanti bisa ditambahkan. Klik tambah. Setelah diisi datanya, nomor kartu keluarga, nomor KTP, kemudian kerjanya apa, status perpajakannya apa, status PTKP-nya untuk istri harusnya TK0 seperti itu. Nah, setelah diinput, disimpan, kemudian jangan lupa klik pernyataan, di checklist pernyataannya baru disubmit. Itu untuk menambahkan data keluarga. Kemudian bagaimana nih kalau misalkan suami istri yang istri akan ikut dalam perpajakan suami, tapi sebelumnya istri juga melaporkan nih di JP online, jadi sudah punya akun. Jadi pertama-tama pastikan dahulu data istri itu sudah ada di data perpajakan suami. Setelah tersubmit dan tervalidasi datanya, kemudian masuk ke Cortex menggunakan akun istri. Nanti istri bisa mengajukan perubahan status. Perubahan statusnya di penetapan wajib pajak nonaktif. Jadi pilih ke portal saya, pilih perubahan status, pilih penetapan wajib pajak nonaktif. Nonaktif. Nah, di sini nanti bagi seorang istri bisa alasan pilih penetapan nonaktifnya karena apa? Pilih orang pajak wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif. Jadi dipilih ini, kemudian nanti diunggah bukti filenya berupa surat nikah atau kartu keluarga. Tapi kita sarankan sih kartu keluarga karena di kartu keluarga nanti tercantum NIK-nya, NIK dari suami dan istrinya dan anak-anaknya. Jadi nanti diunggah kartu keluarganya. Jangan lupa klik checklist pernyataannya, kemudian klik simpan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk dokter, dokter itu dalam perhitungan perpajakannya untuk yang di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini kan pembayaran jasa medisnya itu kita menerapkan norma. Norma. Nah, bagi para dokter itu wajib mengajukan permohonan NPPN, norma perhitungan pajak neto. Nah, pengajuan NPPN ini harus dilakukan setiap tahun, maksimal di bulan Maret. Namun untuk tahun 2025 ini, karena aplikasinya Cortex ini baru, maka pengajuan NPPN itu diperpanjang hingga akhir Desember ini untuk penerapan NPPN terhadap penghasilan di tahun 2025 ini. Jadi, jika para dokter tidak melakukan pengajuan NPPN hingga batas waktu yang ditetapkan, maka pada saat dokter akan melakukan pelaporan pajak di tahun 2025 ini yang dilaksanakan di Januari hingga Maret 2026, penghasilannya itu akan dihitung 100%. Jadi tidak bisa menggunakan norma jika belum melakukan permohonan NPPN di tahun ini. Jadi untuk para dokter diharapkan segera mengajukan NPPN. Bagaimana tata cara pengajuannya? Bisa datang ke kantor pajak secara langsung atau di aplikasi Cortex melalui menu layanan wajib pajak, kemudian pilih buat permohonan layanan administrasi.
Di sini nanti Bapak dan dokter bisa memilih eh, menu pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan style kas. Nanti pilih yang AS0401 pemberitahuan penggunaan norma penghasilan neto atau NPPN. Nah, itu diklik, nanti akan ada dokumen-dokumen yang mesti diisikan. Di antaranya adalah, karena kan kebetulan saya bukan seorang dokter ya, jadi tidak melakukan NPPN. Nah, ini ada tata cara tutorialnya untuk melakukan NPPN. Jadi nanti setelah memilih tadi yang menu tadi, setelah diklik simpan, nanti ada beberapa yang harus diisikan. Nah, untuk tahun pajak itu dipilih tahun 2025. Kemudian diisi peredaran bruto. Peredaran brutonya, bagaimana cara mengisinya itu bisa dilihat dari peredaran bruto yang tahun 2024 secara total ya. Jangan peredaran bruto yang dapat dari RSIS saja, karena kan kalau dokter itu juga memiliki penghasilan dari rumah sakit lain, misalkan karena praktek di rumah sakit lain. Nah, itu hasil gabungan secara keseluruhan. Berapa peredaran brutonya? Untuk yang bisa menggunakan PPN ini adalah untuk peredaran bruto yang di bawah total penghasilan selama setahun itu di bawah 4,8 miliar. Nanti itu diisi, kemudian nanti bisa dilihat, nanti bisa disimpan, dan juga nanti ada dokumen-dokumen yang memang harus diinputkan seperti itu. Nah, ini adalah tata caranya mungkin nanti terkait dengan perhitungan ini, tata cara untuk pengajuan NPP nanti akan kita share juga kepada Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tata cara perhitungan pajak di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan bagaimana mengaktifasi korteksnya seperti itu. Sekian, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Enggak, silakan. Baik, terima kasih Pak Ari atas pemaparannya tentang pajak penghasilan 21 yang sudah sangat informatif ya Bapak Ibu. Tadi Pak Ari sudah menjelaskan mengenai ketentuan TRER, mekanisme, dasar hukum, sampai tata cara perhitungannya juga. Nantinya juga untuk file simulasi dan materi akan dibagikan oleh panitia. Baik, kita langsung masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih ingin konsultasi atau bertanya, bisa raise hand atau mengajukan pertanyaan di kolom chat. Sambil menunggu yang raise hand, saya coba bacakan pertanyaan dari kolom chat ya Pak. Boleh, silakan. Pertanyaan pertama ada dari Ibu Siti Nurlaila. Izin bertanya, saya sudah buka Cortex, sudah pakai lupa password, memasukkan nick dan nomor yang muncul di halaman awal sesuai dengan tahapan, tapi pada saat klik tidak ditemukan nama wajib pajak. Mohon sarannya harus bagaimana, Pak Ari? Ya, pertama-tama untuk yang tidak ditemukan, kita harus cek dulu NIK-nya. NIK-nya apakah sudah sesuai atau belum? Apakah pernah melakukan ada perubahan data NIK di Disduk Capil atau tidak? Itu mesti dipastikan terlebih dahulu. Atau kita bisa lihat juga nih, misalkan tahun sebelumnya Bu Siti ini sudah melapor pajak melalui DJP online atau tidak, atau jangan-jangan melapor pajaknya manual tidak melalui DJP online. Nah, itu kalau misalnya memang tidak melalui DJP online manual, mungkin Bapak dan Ibu Siti harus konfirmasi ke kantor pajaknya. Untuk aktivasi akun ini tidak perlu harus ke kantor pajak sesuai dengan domisili, tapi bisa ke kantor pajak terdekat karena nanti akan dibantu oleh KPP terdekat seperti itu. Nah, mungkin kalau agak sulit ya, apakah Bu Siti eh, berkenan untuk share screen atau bisa dicoba seperti itu. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa, mungkin nanti bisa datang ke SDM untuk coba kita bantu, kita lihat permasalahannya ada di mana. Jika memang ada perubahan antara eh, nomor email atau misalnya nomor telepon, emailnya misalkan saya sudah lupa password atau sudah ganti email, kemudian nomor teleponnya sudah ganti, Bapak dan Ibu terpaksa harus datang ke kantor pajak untuk perbaikan datanya. Karena data tersebut itu sudah berubah, karena untuk merubah akun email dan nomor telepon itu
privilege-nya ada di kantor pajak. Tapi jika misalkan alamat emailnya lupa, tapi nomor teleponnya masih sesuai nih, bisa saja untuk konfirmasi untuk perubahan link, perubahan passwordnya menggunakan nomor telepon dulu. Jadi setelah masuk aplikasi Cortex nanti bisa diusulkan untuk perubahan alamat email seperti itu. Lain Ya. seperti itu, Bu. Bagaimana Bu Siti Nurlayla? Apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih Pak Hari. Sebetulnya saya tiap kali lapor pajak juga melalui DJP online. Terus kemudian tidak ada perubahan NIK dan lain sebagainya. Sebetulnya sih sama-sama aja gitu NIK yang dimasukkan. Tapi kenapa demikian gitu? Barangkali nanti saya ke SDM aja. Apakah nanti pada saat hari libur depan tanggal 30 gitu masih masih bisa atau tidak gitu Pak Hari? Soalnya kan hari ini juga udah siang, udah sore. Ya, baiknya sih sebelum tanggal 30 ya Bu ya. Misalkan hari Senin, misalnya Senin saya masuk kok. Jadi nanti bisa Ya, ke SDM di hari Senin Bu. baik. Terima kasih Pak Hari. Ya, sama-sama Ibu. Baik, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Dari Bu Windiani Farmasi. Apabila ada kendala saat proses pembuatan sertifikat digital di Cortex, mengikuti arahan seperti yang sudah dijelaskan, apakah ada nomor kontak untuk konsultasi arahan sampai berhasil atau harus ke kantor pajak? Eh, Permasalahannya apa ya untuk tidak tidak dapat membuat sertifikat digitalnya? Maksudnya errornya apa? Nanti kalau misalkan Ibu berkenan nanti bisa datang ke SDM untuk kita coba kita lihat nih, karena kan secara eh, aplikasi sudah bisa masuk. Nanti kita lihat dulu permasalahannya seperti apa. Kenapa tidak bisanya membuat sertifikat digital seperti itu? Apakah status perpajakannya tidak aktif seperti itu atau seperti apa? Begitu. Karena nanti kita harus lihat, kecuali Bu Windy bersedia untuk membuka ininya, nanti kita coba lihat. Tapi sebaiknya sih nanti bisa datang ke SDM saja, seperti itu Bu. Iya, mungkin seperti itu ya Bu Windy ya. Boleh dicoba dulu untuk login di aplikasi Cortex-nya dan jika ada kendala nanti boleh konsultasi ke Pak Ari di bagian SDM. Pertanyaan yang ketiga dari Ibu Endiati Kurniawati. Kalau ingin mengganti alamat rumah, bagaimana ya Pak? Itu tadi masuk ke profil saya Bu. Itu masuk nanti masuk di menu profil saya. Di situ ada informasi umum sebentar saja. Ini Ibu masuk ke portal saya, ke profil saya, kemudian maaf, ini karena banyaknya yang mengakses, ini lumayan Iya. agak sedikit lama ya. Mungkin bisa di-refresh saja jika ini, atau dicoba tunggu nanti di beberapa saat kemudian. Tapi intinya adalah masuk ke portal saya, masuk ke profil saya, kemudian nanti milih ikhtisar umum seperti tadi. Pada saat akan mengedit data keluarga, nanti bisa diedit di situ. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Iya, Dari boleh. Ulina Sopiani, bagaimana kalau ingin mengganti nomor HP? Apakah memang bisa Pak mengganti nomor HP? Ya, bisa tadi termasuk sama dimasuk ke menu profil saya. Di profil saya ikhtisar umum itu bisa diedit di situ. Jadi di situ itu memang kayak penggantian alamat email itu nanti bisa diajukan di aplikasi Cortex seperti itu. Ini Misalkan agak sudah login bisa ya Pak? ya, cuma ini karena mungkin dari aplikasi Cortex-nya ya sedang padat. Jadi karena kan ini akhir tahun, jadi memang momen-momen tertentu mungkin banyak yang mengakses karena dari sisi pelaporan pajak dari pemberi kerja dan juga beberapa apa namanya wajib pajak yang akan mengaktifasi akunnya. Jadi memang agak sedikit lama seperti itu. Iya. Baik. Ada pertanyaan lagi Pak dari KMKP. Pada saat mengisi rincian sertifikat tapi lupa pasprase, bagaimana solusinya ya Pak? Bapak bisa nanti bisa klik lagi lupa kata sandi saja. Nanti kita ulangi lagi ke awal lupa kata sandi saja. Nanti di situ menyebutkan pas prasinya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi Pak yang cukup panjang dari Azalea.
Yang pertama, di ruang gaji status saya K2. Di Cortex, data anak juga sudah masuk, ada 2 anak sebagai tanggungan, tetapi di PTKP tercantumnya masih K1. Apakah itu harus dirubah secara manual dan bagaimana cara merubahnya? Ya, jadi untuk yang perubahan status PTKP ini itu mengikuti status perubahan di awal tahun. Jadi kalau misalkan memang nanti PTKP-nya masih K1 itu biasanya nanti pada saat akan pelaporan pajak itu bisa kita inputkan. Jadi status K1, K2, K3 pada saat kita akan melakukan pelaporan pajak itu bisa dirubah di situ. Jadi ini kemungkinan besar karena eh, data hasil pelaporan tahun sebelumnya seperti itu. Nah, terkait yang PTKP ini pada saat pelaporan Bapak dan Ibu menentukan statusnya itu nanti sesuai dengan bukti potong yang nanti akan diberikan dari bagian keuangan RSAS. Jadi nanti PTKP-nya sesuai dulu dengan itu karena ini kan masih mengikuti yang PTKP yang data dari tahun 2024 sebelumnya seperti itu. Jadi nanti untuk tahun 2025 itu nanti akan kita lakukan perubahan di mana untuk wanita yang menikah itu status PTKP-nya nanti akan kita rubah menjadi TK0. Karena sesuai dengan regulasi aturan perpajakan, yang berhak menanggung itu hanya suami. Jika nanti bapak dan ibu misalkan sudah menikah dan suaminya tidak bekerja dan tanggungannya ada di istri karena istrinya bekerja, ingin merubah status PTKP-nya menjadi K1 atau K0 atau K2 atau K3 itu bisa datang ke SDM untuk merubah untuk perhitungan pajak di tahun 2026 dengan catatan harus membawa surat keterangan bahwa suaminya tidak berpenghasilan minimal dari tingkat kecamatan seperti itu. Melanjut pertanyaan yang tadi, Pak, masih dari Azal ya. Jika ada perubahan kartu keluarga, apakah data bisa kita input sendiri, menghapus data lama dan mendaftarkan data baru? Terkait perubahan atau enggak terkait apa? Apakah misalkan terkait dengan apa namanya penambahan jumlah apa anggota keluarga itu kita bisa untuk penambahan jumlah anggota keluarga itu kita bisa seperti itu. Jadi nanti bisa diinputkan di perubahan data keluarga seperti itu. Isi ganti istri. Ah, kalau itu dipersilahkan bagi yang akan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Puji MS. Untuk update Cortex ini kan batasnya sampai tanggal 31 Desember. Untuk istri yang akun Cortex dan NPWP-nya aktif, disarankan bergabung dengan milik suami. Lalu apakah tenggat penggabungannya harus sebelum 31 Desember atau bagaimana? Ini seperti yang sesi satu ya, Pak. Iya, betul. Jadi untuk penggabungan untuk yang sampai tanggal 31 Desember ini itu aktivasi akunnya terlebih dahulu. Untuk penggabungannya nanti kan kami tanyakan apakah bisa lewat di tanggal 31 atau sebaiknya dilakukan di tahun ini seperti itu. Nanti akan kami informasikan kembali ya terkait dengan eh, apa namanya penonaktifan istri yang akan gabung dengan suami seperti itu. Iya, jadi disarankan sebaiknya mungkin kalau sempat sekalian aja ya, Pak. Ya, Pertanyaan betul. selanjutnya dari Givi Aryadi. Izin bertanya, Pak Ari, digital sertifikat tidak bisa cek status. Setiap klik cek status, muncul notif operasi gagal, KO creation failed, please create again. Apakah ada langkah yang kurang? Jika telah mengikuti langkah-langkahnya seharusnya sudah bisa. Mungkin ini terkait dengan tadi kendala jaringan seperti itu. Karena mungkin servernya lagi padat, jadi agak sedikit responnya agak lama, jadi operasi tersebut dianggap gagal seperti itu. Mungkin nanti bisa dicoba lagi pada saat jaringannya telah lancar ya untuk aplikasi Cortex ini. Seperti itu. Atau mungkin dari pengalaman Pak Ari ada jam-jam yang biasanya lancar itu di jam berapa ya, Pak? Biasanya untuk jam-jam lancar itu setelah di luar jam kerja. Waduh. Seperti itu biasanya atau misalkan akan mendekati jam istirahat itu seperti itu biasanya agak lancar atau pagi-pagi sebelum banyak aktivitas misalkan yang login ke dalam aplikasi Cortex tersebut karena tadi Iya, pagi-pagi masih agak lancar ya Bu Catar ya. iya, barusan juga saya coba cek masih agak lancar sih. Ya, Cuma mungkin begitu ya tipsnya Bapak Ibu iya, berhubung
tinggal 7 hari lagi menuju batas terakhir aktivasi akun Cortex. Mungkin jika masih ada yang gagal, bisa dicoba di jam-jam yang dirasa tidak akan ramai pengunjungnya. Pertanyaan selanjutnya dari Arya Reni. Apakah NPWP istri bekerja harus dinonaktifkan dan digabungkan dengan pajak suami? Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dihimbau untuk suami istri ini seharusnya dari sisi perpajakan itu digabung. Nah, itu eh, jika memang akan melakukan pelaporan terpisah masing-masing, itu memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya misalkan harus ada perjanjian pemisahan harta. Perjanjian ini juga memang harus dilakukan sudah misalkan di bawah notaris, misalkan seperti itu. Ada regulasinya ya Bapak dan Ibu untuk melakukan pemisahan harta antara suami dan istri. Nah, aplikasi proteksi nantinya akan menghitung otomatis. Jadi memang disarankan untuk dihimbau untuk suami dan istri yang bekerja itu melakukan penggabungan NPWP-nya. Jadi nanti pe- pelaporan pajaknya itu dilakukan cukup dari suami. Karena kan sesuai dengan tadi bahwa yang berhak menanggung itu hanya suami. Jadi suami istri menikah yang menanggungnya suami. Istrinya dianggap sebagai tidak kawin dan statusnya tertanggung. Di luar itu walaupun tunjangan suami atau istrinya masuk di istrinya misalkan karena ASN kan bisa seperti itu ya. Nah itu seperti itu. Jadi memang diharapkan kita himbau nih dari kantor kerja juga menghimbau untuk penggabungan NPWP antara suami dan istri seperti itu. Mari kita lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya dari Eza Bims. Data unit keluarga saya masih kosong untuk memasukkan istri dan anak status unit pajakan sama PTKP-nya apa ya? Mungkin mau isi data keluarga ya Pak? Ya, tadi kembali ke menu profil saya, kemudian pilih informasi umum dan klik edit. Di situ nanti ada data unit keluarga, nanti bisa lakukan perubahan di menu tersebut. Seperti itu. Ini saya juga masih belum bisa masuk ya. Ramai sepertinya Pak. Ah, ini udah bisa masuk. Nanti untuk masuk pilih informasi umum, kemudian diklik edit. Diklik edit ini nanti eh, ada detail-detail yang memang bisa dirubah. Pengajuan perubahan, misalkan ini terkait dengan informasi umum, nih terkait dengan status perkawinan. Nah, status perkawinan termasuk hubungan keluarga segala macamnya. Kemudian di sini ada untuk perubahan ada unit pajak keluarga. Nah, di sini di unit pajak keluarga ini kita bisa klik tambah jika memang masih belum ada datanya gitu. Seperti itu. Jadi masuk ke informasi umum ya Bapak dan Ibu. Informasi umum nanti klik editnya saja. Jangan lupa setelah misalkan melakukan perubahan, nanti klik pernyataannya dan kemudian disubmit. Seperti itu. Nanti tinggal menunggu validasi dari kantor pajak. Seperti itu. Mari kita lanjut Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sheni. Untuk nakes lain seperti analis lab, apakah harus mengajukan NPPN? Atau mungkin nanti hanya untuk dokter saja ya Pak? NPPN ini NPPN ini adalah norma perhitungan penghasilan neto. Jadi hanya dokter saja yang memang menggunakan NPPN ini. Jadi untuk tenaga lainnya itu tidak perlu mengajukan NPPN. Jadi hanya tenaga dokter saja yang memiliki lebih dari penghasilan dari satu tempat kerja seperti itu. Ataupun misalkan pada saat misalkan hanya di RS saya saja, tapi mendapat mendapatkan penghasilan dari jasa medis yang perhitungan pajaknya menggunakan norma. Nah, itu wajib mengajukan permohonan NPPN. Jika dokter tapi tidak dok dia dokter tapi tidak praktek di tempat lain, hanya bekerja di area saya saja. Kemudian dalam perhitungan penghasilannya itu tidak menggunakan NPPN, maka itu tidak perlu. Seperti itu.
Iya, jadi begitu ya Pak intinya. Untuk MPPN dilakukan oleh dokter yang memiliki penghasilan lebih dari satu sumber Satu, ya Pak. betul seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Puji MS. Aktivasi akun Cortex keduanya sudah aktif. Oh, ditunggu kabarnya soal penggabungan akun Cortex NPWP istri ke suami. Ya, nanti akan kita umumkan di grup PJSDM ya. Ya, Ya, mungkin kita juga ingin mohon bantuannya bagi Bapak dan Ibu, misalkan Anda sebagai PJSDM di departemen, itu mohon diinformasikan kepada para dokternya, jangan lupa untuk melakukan permohonan NPPN untuk tahun pajak 2025. Karena jika telat mengajukan permohonan NPPN, pada saat akan melakukan pelaporan pajak di tahun 2000, pajak tahun 2025 di awal tahun 2026, itu tidak bisa menggunakan norma atas penghasilannya. Jadi nanti penghasilannya akan dihitung 100%. Padahal kan berdasarkan tadi simulasi yang telah kita lihat, menggunakan norma saja, para dokter itu masih ada kekurangan bayar pajak. Itu sudah menggunakan norma. Apalagi jika misalkan eh, penghasilannya itu tidak bisa dianggap menggunakan norma, dianggap 100%, maka bisa 2 kali lipat dari kekurangan pajak yang saat ini, seperti itu. Ya, baik kita gitu. lanjut Pak. Ada pertanyaan lagi dari Pak Budi Wahyudin. Izin kalau nomor NPWP istri sama, apakah korteksnya sudah digabung? Ya, biasanya kalau sekarang dulu kan memang masih nomor NPWP diajukan ya, masih menggunakan nomor NPWP. Saat ini kan sudah menggunakan NIK sebagai loginnya. Jadi jadi untuk misalkan memang sudah digabung, itu berarti datanya sudah masuk ke data suami, seperti itu. Iya. Langsung ada pertanyaan terakhir di chat Zoom, Pak, dari Tere RSAS. Kalau suami mempunyai usaha, pelaporan biasanya masing-masing. Apa plus minusnya kalau digabung dan dipisah? Nah, jadi kalau misalkan memang digabung, itu nanti kewajiban perpajakannya itu ada di suami. Pada saat ada kekurangan penghasilan, itu nanti suami yang harus melakukan pembayarannya, seperti itu. Nah, eh, dengan aplikasi Cortex ini, mak- sebetulnya ini akan menggabungkan seluruh pembayaran pajak, pelaporan pajak yang dilakukan di tempat lain. Jadi misalkan begini, Bapak dan Ibu pegawai sudah dipotong pajak perpajakannya di RSAS, tapi Bapak dan Ibu juga terkadang misalkan menjadi dipanggil untuk menjadi ada yang menjadi narasumber nih di tempat lain misalkan. Itu kan biasanya suka mendapatkan honorarium. Honorariumnya itu sudah dipotong pajak juga. Nanti dari eh, pihak yang meminta ibu menjadi narasumber yang memberikan honorarium tersebut nanti biasanya akan langsung melaporkan pajaknya. Nah, itu nanti akan muncul di aplikasi Cortex-nya, Bu. Nah, jadi nanti muncul di aplikasi Cortex, nanti pada saat ibu akan melakukan pelaporan pajak itu akan menjadi akumulasi. Itu bisa jadi nanti akan ada kekurangan bayar atau seperti apa. Nah, itu memang harus dipenuhi. Nah, kalau misalkan suami dan istri itu dipisah, itu kan sebetulnya untuk saat pemisahan itu perlu ada persyaratannya Bu ya untuk pemisahan harta. Berarti kan dipisah itu berarti ada pelaporan, ada perjanjian pemisahan harta. Nah, perjanjian pemisahan harta ini itu biasa harus ada tertulisnya. Biasanya juga harus misalkan ada di bawah pengadilan atau materai, atau misalkan ininya mungkin seperti kalau di awal menikah misalkan ada perjanjian harta gono gini, misalkan pemisahan harta seperti itu. Jadi memang nantinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, di aplikasi Cortex ini memang ini kan sudah terintegrasi dengan data di Disdukcapil. Jadi nanti akan terlihat suami dan istri itu eh, jika misalnya laporannya masing-masing terpisah, itu biasanya nanti ada perhitungan lagi, penggabungan lagi, karena suami dan istri itu nanti eh, pelaporannya terpisah tapi tidak memberikan bukti bahwa ada pemisahan harta, itu nanti akan ada perhitungan kembali dari aplikasi Cortex-nya. Kemungkinan besar nanti kemungkinan akan ada kurang bayarnya. Cuman memang ini itu memang kita masih menunggu konfirmasi dari kantor pajak. Memang untuk kantor pajak sendiri lebih menyarankan, lebih menghimbau kepada wajib pajak sebaiknya karena memang ini sudah terintegrasi dengan Disdukcapil itu digabung karena sesuai dengan undang-undang suami dan istri itu memang kewajiban perpajakannya itu ada di suami, seperti itu.
Baik, berarti izin menyimpulkan lagi ya Pak, sebetulnya dari sesi satu sepertinya pertanyaannya masih sama nih. Iya, Jadi memang untuk suami istri yang sama-sama bekerja atau memiliki penghasilan, untuk pajaknya, pelaporannya ditanggungnya di akun suami ya Pak. iya, betul. Ya, kecuali ada hal-hal khusus seperti suaminya tidak mempunyai penghasilan, itu boleh diajukan ke kantor pajak bahwa yang menanggung adalah istrinya. Ya, Begitu pula dengan penggabungan penggabungan pelaporan disarankan untuk dilakukan secara bersama jika sudah suami istri ya Pak. iya, betul. Mohon maaf tadi untuk misalkan ada suami istri, suaminya tidak berpenghasilan dan sudah ada surat keterangannya, itu nanti disampaikannya ke kami ya, ke bagian SDM Oh, ke dan SDM dulu ya. ya dan sama ke bagian keuangan atau ke SDM saja nggak apa-apa karena nanti itu nanti akan kita pergunakan sebagai dasar penentuan PTKP wajib pajak seperti itu. Ini ada satu lagi Pak pertanyaan dari chat Zoom. Untuk menambahkan data keluarga yang anak caranya bagaimana ya Pak? Masuk Di, ke unit pajak keluarga tidak ada tombol edit. ada tombol tombol tambah bukan tombol edit, maaf. Iya, tombol tambah. Tombol tambah nanti ditambahkan, nanti isikan data-datanya seperti itu. Ih, satu lagi pertanyaan Pak, ini ada dari kanal YouTube dari Sylvia Damayanti. Maaf, kalau untuk yang CPNS sudah mempunyai akun Cortex dari lama, sejak masih bekerja di tempat yang sebelumnya. Langkah selanjutnya apa ya Pak? Apakah harus aktivasi ulang atau bagaimana? Ya. Jika yang telah mengisi akun Cortex, itu pastikan dahulu kode otorisasinya sudah dibuat, yang digital certificate tadi. Dan pastikan statusnya valid. Hanya itu saja. Karena memang sudah masuk ke akun Cortex-nya seperti itu. Iya, baik. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang masih ingin ditanyakan, kami masih membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Jika ada yang ingin dikonsultasikan juga bisa. Atau mungkin jika tidak sempat di sesi kedua ini, nanti bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan Pak Arif di bagian SDM ya, Pak. Ya, silahkan. Baik, mungkin sudah cukup, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya dan untuk hari ini sesi sharing kita terkait dengan tata cara perhitungan di pajak di Hasan Sadikin dan cara aktivasi korteksnya. Eh, Kembali, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke moderator singkat bicara. Baik, terima kasih Pak Ari atas pemaparan materinya yang sangat jelas dan informatif. Eh, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung sampai dengan akhir acara. Izinkan saya menyimpulkan poin-poin utama dari diskusi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dasar hukum dan mekanisme baru terkait kepajakan yaitu adanya tarif TER atau tarik efektif rata-rata. Untuk tarif TER ini dibagi menjadi dua fase. Dari Januari sampai November kita menggunakan tarif TER untuk memudahkan hitungan bulanan, sedangkan di bulan Desember akan ada penghitungan ulang menggunakan tarif progresif pasal 17. Jadi wajar jika nantinya di akhir tahun ada penyesuaian mengenai jumlah total wajib bayarnya ya Pak, Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah mengenai kategori tarif dan status PTKP. Di penerapan TER ini sudah ada beberapa kategori, yaitu kategori A, B, dan C, disesuaikan dengan PTKP masing-masing. Lalu yang ketiga adalah ketentuan khusus untuk perpajakan bagi dokter yang bekerja di beberapa tempat atau memiliki beberapa sumber penghasilan, wajib melaporkan NPPN karena nantinya dasar pemotongan pajak atau DPP-nya akan diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu yang terakhir adalah adanya kewajiban aktivasi akun Cortex dan pembuatan sertifikat digital berdasarkan SE Menpan nomor 7 tahun 2025, di mana kita semua harus segera mengaktifasi akun Cortex dan membuat sertifikat digital paling lambat pada 31 Desember 2025. Baik, sepertinya diskusi kita pada siang hari ini sudah selesai. Eh, Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun.
Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Catarina sebagai moderator kita pada sesi kedua ini yang telah memimpin jalannya sesi pemaparan narasumber serta diskusi pada siang hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber Bapak Ari yang telah memberikan ilmu tentunya bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua di sini. Perlu kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu, apabila masih ada pertanyaan, boleh silakan nanti langsung saja dapat bertemu ke Pak Ari di bagian SDM. Tentunya kami masih membuka pertanyaan karena waktu pertemuan kami dalam webinar ini terbatas, jadi kami masih membuka Bapak dan Ibu apabila ada yang mau bertanya boleh bertemu langsung kepada Pak Ari. Terima kasih Bu Catarina, terima kasih Pak Ari. Dengan demikian Bapak dan Ibu, rangkaian kegiatan webinar sosialisasi pajak pegawai rumah sakit dengan tema kewajiban yang terukur, kepatuhan yang terang, menjelajahi PPh 21 secara mendalam telah selesai kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025. Kami mengucapkan terima kasih atas semangat Bapak dan Ibu dari awal sampai akhir kegiatan. Juga kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kendala serta kekurangan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengingatkan seluruh peserta dimohon untuk jangan lupa mengisi presensi. Presensi sudah kami bagikan di kolom chat. Jika ada pertanyaan boleh melalui tim Diklat untuk administrasi seperti absensi. Namun untuk link absensi sudah kami share di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu, dengan demikian kegiatan kita hari ini telah berakhir. Terima kasih atas semangatnya. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk melanjutkan aktivitasnya. Saya Nova Salsabila selaku MC pada hari ini. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Atur nuhun Ibu Selamat kasadaya. datang di video panduan Cortex DJP. Kali ini, saya akan memandu kawan pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP untuk melakukan aktivasi akun pada Cortex DJP. Pertama, kunjungi cortexdjp.pajak.go.id. Pilih aktivasi, centang sudah terdaftar, pilih status penanggung wajib pajak dan proksi warisan tidak terbagi. Jika tidak keduanya, abaikan centang dan lanjutkan mengisi NPWP. Klik tombol cari, pastikan nama wajib pajak yang muncul telah sesuai dengan identitas kawan pajak. Isikan email dan nomor handphone yang terdaftar. Lakukan verifikasi identitas, ambil foto Anda dan klik validasi foto. Centang pernyataan wajib pajak. Klik simpan, pastikan notifikasi berhasil telah muncul. Periksa email kawan pajak dan lakukan login dengan password yang tertera pada dokumen di email Anda. Kami sarankan untuk segera melakukan penggantian password agar memudahkan proses pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Demikian panduan Cortex DJP untuk aktivasi akun Cortex DJP. Sampai jumpa di panduan Cortex lainnya. Jika Anda memerlukan bantuan, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Pajak kuat, APBN sehat. Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Kali ini kita akan membahas tutorial pembuatan SPT masa PPh pasal 21. Saat ini, Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas tutorial yang disampaikan dalam menu Cortex berbahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai perkembangan ketentuan perpajakan dan proses pengembangan sistem. Langkah pertama, wajib pajak masuk ke aplikasi Cortex menggunakan username serta memasukkan kata sandi atau password. Setelah masuk ke aplikasi, klik pada Return Sheet dan klik tombol Create Return Sheet. Pada kolom Text Type, pilih Withholding Income Tax Article 21. Selanjutnya pada kolom Return Sheet Type, pilih Withholding Income Tax Return Article 21. Pada kolom Tax Period, pilih bulan sesuai periode yang ditentukan. Langkah berikutnya, pada kolom Return Sheet Model, pilih normal, lalu klik Save atau simpan pada tampilan awal Return Sheet.
pengguna bisa memeriksa ulang pembuatan SPT masa PPH pasal 21 dengan mengklik logo mata di sebelah kiri tabel return sheet. Selanjutnya, gulir ke bawah untuk melihat data yang disajikan. Setelah pembuatan SPT masa PPH pasal 21 selesai, dilanjutkan dengan pembayaran. Caranya, gulir ke bawah pada halaman return sheet dan klik tombol Pay and Submit. Billing code atau kode pembayaran akan muncul sesuai nama wajib pajak. Jika Anda masih memerlukan bantuan, kunjungi pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Subscribe YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lainnya. Pajak kuat APBN sehat.